Jakarta sebagai ibu kota, agaknya banyak yang menangkap esensi ibu sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam memahami kota Jakarta. Ya. Dalam pandangan sebagian besar pemuisi dalam antologi ini terkesan bahwa tidak banyak ruginya jika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Memang para pemuisi seperti halnya penduduk Jakarta pada umumnya baru mampu sebatas menduga-duga atau memprediksi wujud Jakarta ketika tidak lagi menjadi ibu kota nantinya. Demikian pula dengan para pemuisi dalam antologi ini baru mampu membayang-bayangkan saja. Kendati demikian, sebagian besar pemuisi menegaskan bahwa Jakarta tetap baik-baik saja seperti dinyatakan oleh Gustin Tindawasih. Ya. Memang ada pula yang prihatin dan mengkhawatirkan tata kehidupan penghuni Jakarta, khususnya akan nasib para penghuni Jakarta yang mencari kehidupan bukan sebagai pegawai kantoran, melainkan pekerja serabutan termasuk yang sering terlihat di jalan-jalan dengan ondel-ondel mereka. Andi Jamaluddin mengungkapkan hal ini melalui penggalan puisinya yang berhubungan dengan ondel-ondel itu. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota, tentu saja Jakarta akan mengalami perubahan. Namun demikian, kita atau pemuisi dalam antologi ini niscaya baru akan mampu mengira-ira saja bahwa keramaian akan berganti rupa dengan banyak kekosongan. Kau tak akan paham arti mencintai sebuah kota. Seperti dikemukakan Aris Setianto. Dari puisinya yang lain, Aris Setianto menulis ada di dalam cuplikan itu. Seperti dinyatakan Aris, realitas yang saat ini atau di masa lalu dianggap sebagai kenyataan kota besar pada waktunya nanti akan menjadi semacam nostalgia atau kenangan. Namun Jakarta tetaplah berada sebab petamu terbaca seperti dimuatkan Asmaria. Di sisi lain, Denting Kemuning, nah ini ada Denting Kemuning tadi, nama itu ada kan? Di sisi lain, Denting Kemuning menyuratkan, andai kau Jakarta bukan lagi ibu kota, aku tetap di sini menanam ribuan diksi untuk menyebarkan aneka warna cerita tentangmu dulu. Meskipun demikian, suasana Jakarta mungkin saja berubah, tidak seramai sebelumnya. Kau akan pergi memasuki hutan belantara, tinggalkan gelar daerah khusus ibu kota, membiarkan gedung-gedung mematung dalam kesunyian, seperti ditulis oleh Ade Sumarna. Pemuisi lain menyatakan hal agak berbeda. Tidak berbicara mengenai kesunyian, melainkan tetap menggambarkan adanya pesona seperti ditulis Agus Takaryanto. Ya. Keramaian atau kesibukan mungkin saja tidak akan mengalami banyak perubahan karena Jakarta bagaimanapun merupakan pusat perdagangan. Anggi Swandi dalam larik puisinya menyatakan, Jakarta, Jakarta, mungkin selamanya derumu pun tak akan pernah berubah, baik dengan atau tanpa nama ibu kota. Dengan nada serupa, Bertolt, ini Bertolt Sinaulan ya? Teman saya ini Bertolt Sinaulan, Sinar Harapan dulu kan ya? Kalau nggak salah. Bertolt menegaskan, kota ini memang tak perlu jadi ibu kota seperti dulu. Tetaplah ramai tak hilang dalam ingatan, sejarah panjang tak tergantikan. Yang jelas, Jakarta pernah jadi ibu kota atau tetap bertahan jadi ibu siapa saja, seperti ditulis Agus Takaryanto. Oleh karena itu, jika ibu kota memang harus berpindah dari Jakarta, Algi menegaskan bahwa Jakarta tetap adalah ibu, seperti terlihat pada cuplikan puisinya. Melalui puisinya, nah ini Bang Asri Jalur mana tadi? Saya singgung. Asri Jalur pun mengafirmasi bahwa Jakarta tetap merupakan pusat segala-galanya, termasuk menjadi ibu, meskipun tidak lagi menyandang ibu kota. Secara lengkap puisi Asri Jalur saya kutip dalam buku itu. Pada puisinya yang lain, Asri Jalur juga menegaskan bahwa aku ketemu ibu budaya di Jakarta ketika banyak negeri kehilangan ibu. Demikian pula dengan Irawan Sandiawiratmaja menyatakan hal serupa. Di antara bisik suara denyut jantung kota, kau tetap memanggilnya berulang, ibu, ibu, ibu. Demikian pula dengan Bambang Widyatmoko menyuratkan hal yang sama. Di sini teman-teman kita melihat betapa makna ibu itu menjadi terimplementasi dengan baik. Saya juga lewat kumpulan puisi saya yang terbitkan oleh ini promosi yang diterbitkan oleh penerbit Obor tahun 2016, kumpulan puisi saya berjudul Pagi Menjadi Ibu. Nah, ibu di sini saya kira sebuah apresiasi dan penghargaan luar biasa terhadap sosok yang telah melahirkan kita dan termasuk kota yang telah melahirkan banyak
dimensi budaya dan pemikiran sehingga kita bertahan di sini. Saya teringat teman-teman bicara mengenai macet ya. Ini ada satu cerita yang dulu pernah terjadi. Ada satu orang dari kampung ketika mendengar berita-berita di televisi macet di sana, macet di sini, anak itu penasaran, seperti apa sih rasanya macet? Dia datang ke Jakarta ingin menikmati macet itu seperti apa. Kenapa sih orang pada ribut sama macet? Dia nikmati kemacetan. Hari pertama dia nikmati kemacetan dari Grogol ke Ramangun, waktu itu naik 213 kalau nggak salah PPD-nya. Ya kan? 213 kan? Kalau ke Blok M dari Ramangun nomor 37 mungkin, 38 gitu ya. Dan dia ternyata memang kemudian menikmati bahwa ternyata macet memang menyebalkan. Dan dia kemudian menunjukkan bahwa pantas orang Jakarta banyak yang marah-marah, tapi kenapa mereka tetap pada tinggal di Jakarta? Kenapa tidak mau pada pulang ke kampung seperti saya gitu? Lalu dia pulang ke kampung meninggalkan kemacetan itu, dan dia kemudian mencatat bahwa kemacetan itu dapat juga menjadi sebuah kenangan. Yang terakhir saya ingin mengatakan, dan ini sebenarnya sudah tadi saya singgung dengan Bang Azra Nur tentang betapa kita kadang-kadang ingin menjadi seorang pemuisi tapi nggak mau masuk ke dunia puisi itu sedalam-dalamnya. Kita ingin menjadi seorang cerpenis tapi tidak mau masuk ke dalam dunia sastra dengan sebaik-baiknya. Tidak berarti harus kuliah di Fakultas Sastra ya. Itu kan saya tersesat di situ. Tidak harus menjadi seorang mahasiswa Fakultas Sastra, tetapi ketika teman-teman yakin bahwa piranti bahasa akan dimanfaatkan sebagai sarana menulis puisi, mohon teman-teman juga bebas dulu dari ketidakpahaman tentang Didi Sambung, Didi Bisa. Ini masalah sangat teknis. Kapan N2 dan kapan N1 gitu ya. Pertanyaannya, harusnya N-nya 2 kan? Tapi teman-teman banyak yang misalnya tidak peduli pertanyaannya N-nya 1. Mestinya tidak. Ini harus menjadi bagian bagian pemahaman kita atas kata yang memang kita gumuli dan kita manfaatkan untuk mengekspresikan gagasan kita. Ya. Maka masalah kebahasaan ini adalah masalah yang utama, termasuk kita harus tahu kapan kita pakai modar, kapan kita pakai mampus, kapan kita pakai gugur, kapan kita pakai mati, kapan kita pakai dan seterusnya dengan nuansa tertentu. Ya. Tentu kapan kita pakai bajingan juga harus tahu kapan memakainya gitu ya. Nah, ini semua menunjukkan sebenarnya adalah citra kita. Ya, kebetulan kebetulan saya nyebut bajingan dan saya kenal Rocky Gerung karena dulu adik kelas saya. Ya bagi Rocky Gerung memang gayanya seperti itu dan diulang-ulang kan pernyataan-pernyataannya misalnya dia bilang saya 15 tahun nggak digaji oleh UI. Nah, saya tahu rahasianya nggak digaji atau memang nggak perlu digaji, itu ada sebenarnya. Tapi kan di dalam situasi-situasi seperti itu kan sangat memukau dia bagaimana mempengaruhi kita. Nah, maksud saya sama dengan ketika membuat puisi, kita harus masuk ke dalam dunia puisi dengan sebuah pemahaman yang cukup baik tentang diksi, ya, tentang aspek-aspek linguistik, ya, dikontrakan di pinggir jalan banyak sekali mungkin teman-teman lihat rumah dikontrakan, wah itu disuruh berantem antara rumah satu dengan rumah lain, dikontrakan gitu. Padahal maksudnya rumahnya itu dikontrakkan, misalnya seperti itu. Belum begitu, D-nya dipisah, dikontrakkan. Seorang pemuisi ketika belum mampu membedakan itu, ya belajar dulu, bukan berarti nggak boleh menulis puisi, ya belajar dulu. Karena kita memasuki wilayah yang ada ketentuan-ketentuannya, ada puitiknya, begitu. Ya,